Selamat malam pendengar podcast dimanapun berada. Kembali lagi dengan Tiko, si manusia rebahan, rela bertahan tanpa kepastian. Nah, malam ini Tiko Tiko ingin cerita tapi nggak yang sedih-sedih, nggak seperti episode sebelumnya. Kali ini Tiko ditemanin seorang aktivis yang terkenal di daerah Jawa Barat nih. Mau dipanggil apa? Bebas. Oh, bebas. Panggil Oki boleh. Oh, Oki aja lah Oki. Oke ya. Atuh kenalan, mungkin dari teman-teman ingin tahu tuh apa kegiatannya, jadi gimana sekarang gitu. Perkenalan singkat, siapa tahu kan selesai dari mendengarkan ini ada yang mau kontak-kontak kan. Siap. Jadi ini manggilnya apa? Pendengar atau apa ini? Atau selamat malam subscriber atau apa ya? Enggak, selamat malam aja. Enggak, Okay. bukan yang alay-alay enggak kok. Oh. Kan lagi zaman sekarang. Oh, enggak. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Selamat menjalankan ibadah tarawih bagi yang akan menjalankan, dan selamat telah melaksanakan ibadah tarawih bagi yang sudah melaksanakan. Karena katanya malam ini tarawih terakhir ya? Iya, benar. Karena besok puasa terakhir, lusa kita mau Idul Fitri. Benar. Lebaran kalau bahasa Indonesianya. Ya teman-teman, sebelumnya kenalin, nama saya Oki Reva Julianda nama lengkapnya. Oh, aku baru tahu Ki, sumpah. Oki Reva Julianda, parah. Kalau asal daerah aslinya orang Sumatera Selatan. Jadi jemu kita. Jemu bersemah. Tapi sekarang alhamdulillah dapat kesempatan menempuh pendidikan di Bandung, melanjutkan kuliah di Bandung, SMA dulu di Kepahyang Bengkulu, sekarang di UIN Bandung. Di UIN Bandung jurusan informatika, teknik informatika, tapi aktivitas sehari-hari seorang aktivis. Ya, mudah-mudahan kehidupan informatikanya tetap bisa berjalan, dunia yang lainnya juga tetap bisa berjalan. Amin. Tetap beriringan ya? Tetap beriringan, karena akademis, aktivis itu kan seolah-olah sering dibedakan, bahkan sering ada konflik tersendiri tuh antara mahasiswa yang disebut akademis, mahasiswa yang disebut aktivis, padahal mahasiswa juga kan. Iya, benar. Apalagi yang nggak ikut organisasi itu kayak dikucilin gitu kan. Iya, harusnya jangan gitu kan. Kalau lu mengaku aktivis tapi lu nggak bisa ngerangkul teman-teman lu yang non aktivis, lu belum jadi aktivis. Nah, gitu. Iya, itu jadi PR sih teman-teman yang masih kuliah sekarang. Lu udah nyusun nih? Lagi nyusun, lagi sidang, tapi sidangnya diundur biasa. Yalah, semoga tahun ini bisa wisuda sama teman-teman yang lain kan. Amin. Nah, malam ini Ki banyak sekali yang Tiko ingin ceritakan, ingin Tiko tanya ini tentang masalah Indonesia. Kan beberapa hari ini kita tahu nih heboh sekali dari pemerintah yang pertama menerapkan bilang bahwa dari pemerintah kan untuk stay di rumah gitu, untuk pakai masker gitu, dan kemudian tetap jaga jarak. Dan kemudian 2 minggu yang lalu dihebohkan dengan mall yang dibuka, terus orang-orang yang di McD Sarina itu berkumpulnya orang gitu, bandara dibuka, terus tidak ada hubungan gitu, maksudnya hubungan itu komunikasi yang baik antara dari menteri pemerintahan gitu. Kita berbicara ini negara ya, dari Bapak Presiden yang awalnya mengatakan kita perangin COVID ini, kemudian dia mengatakan kita harus berdamai gitu. Iya, jadi banyak sekali tumpang tindih menurutku, dan bisa dibilang semakin hari menurut Tiko ya, sudut pandang Tiko, COVID ini bukan sekedar virus, tapi orang-orang secara sugesti itu mengalami sebuah kepanikan gitu. Wah, ini nggak selesai loh gitu. Kan menjadi dampak mental juga loh gitu. Karena kita rasakan bahwa
1 bulan oke lah kalau di rumah gitu, nggak masalah. Tapi kalau udah 2 bulan, 3 bulan itu bakal kena apa ya, kena di mental gitu, bukan bukan berbicara kita segi ekonomi lagi karena human-nya juga kena gitu kan. Iya, jadi kalau kita perhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil untuk menangani COVID, terus bagaimana koordinasi dan komunikasi antar kementerian, bagaimana turun lagi nih ke pemerintah daerah, di Iya, tingkat benar. gubernur, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa pun banyak sekali hal-hal yang memang mengkhawatirkan dari segi bantuan sosial dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahan yang muncul. Ya, mungkin kita bisa memulai pembicaraan ini dengan tentang COVID dengan Iya. sedikit tersenyum ataupun tertawa karena Iya. kita sedang menyaksikan para wayang sedang bermain di ya gitu. Iya, Jadi benar. dagelan-dagelan wayang ini. Jadi ya ini lawakan di negeri kita, lawakan di Indonesia tercinta. Iya, jadi Lucu. Tiko rasa ini Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Dan beberapa hari yang lalu itu muncul nih teori-teori konspirasi. Emang teori konspirasi tentunya contoh ya, di YouTube aja di Flat Earth itu memang terus dia. Tapi lama dan kelamaan orang-orang itu mengenal teori konspirasi itu, wah ini dikit-dikit ini loh, dikit-dikit ini loh gitu. Orang-orang yang baru mendengar, iya serius, ini baru orang yang mendengar apa sih namanya, dari kita katakanlah salah satu YouTube gitu kan, dari podcast dari terkenal gitu. Wah ini konspirasi dan lain sebagainya. Tapi mereka secara tidak langsung tidak mematuhi apa ya, himbauan dari pemerintah gitu. Dan juga dari himbauan pemerintah tuh masker, oke ya. Terus yang kedua itu jaga jarak. Kenapa dari pemerintah tidak menyarankan juga kayak gini loh, kalian juga harus konsumsi nih makanan yang sehat dan lain sebagainya, satu untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh diri kita kan. Karena yang Tiko lihat dari COVID ini nih sebenarnya nggak usah harus ditakutkan, emang berbahaya tapi kita kita jangan ngerasa takut gitu. Karena Tiko lihat dari Asia aja, Indonesia itu nomor 2 loh untuk terkena Iya, dampak virus ini. Yang pertama itu Singapura 30 ribu, sedangkan Indonesia 20 ribu kan, mau hampir ke 21 ribu. Tapi yang meninggal itu bisa mencapai angka 1000 gitu, bahkan 1326. Nah, sedangkan yang Singapura yang nomor 1 di Asia Tenggara pun 23 gitu. Jadi kan gimana ya, Tiko juga ngerasa bahwa kebingungan yang ada di diri Tiko tuh untuk ini mau keluar ini gimana. Kita tidak mematuhi pemerintah, tapi pemerintah melonggarkan contoh transportasi. Banyak sekali ini apa namanya, miskomunikasi gitu. iya benar sih kok. Jadi gini, kita coba sedikit mundur ke belakang nih Hmm, dari ketika pertama kali coronanya ramai di Wuhan di Cina, terus mulai menyebar ke negara-negara lain. Jadi pemerintah kita itu cenderung santai, cenderung menanggapinya dengan santai gitu kan. Bahkan ada beberapa statement yang bilang virus corona itu nggak akan bisa hidup karena kita iklimnya tropis dan lain sebagainya. iya benar ada tuh. Tapi semenjak bulan Februari, Maret, April, ini pemerintah kita seolah-olah kelabakan. Kelabakannya itu bingung. Jadi ibarat ini ya, ibarat ibu sedang masak, nah gitu. Terus airnya itu sudah mendidih, ataupun rebusan sayurnya itu sudah mendidih, begitu. Nah, si ibu itu bingung, ini bumbu mana yang mau dimasukin, ini bumbu mana yang dimasukin, karena tidak disiapkan dari awal, bumbunya apa saja, gitu kan. Jadi akhirnya si ibu kebingungan. Akhirnya apa yang sedang ibu itu masak, ya bisa kita sebut berantakan, ataupun rasanya kurang enak, ataupun sayurnya terlalu matang dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada persiapan-persiapan yang konkret, tidak ada persiapan-persiapan yang detail, ataupun tidak ada persiapan-persiapan yang dianalisis lebih dalam gitu terkait kasus Iya, COVID oke. 2019 ini. Nah, kita maju Iya lagi sih. sedikit ke sekarang nih. Sudahlah kita telat menanggapi, sudahlah kita tidak punya analisis yang mendalam, gitu. Sudahlah kita cenderung meremehkan. Ketika kasusnya ramai,
ini para stakeholder negara kita malah membuat lawakan. Dan ini lucu juga nih, antar kementerian saling debat, antar kementerian tumpang. Iya, benar itu. Menurut saya menarik nih dengan pendapatnya Bang Refli Harun tentang apa namanya yang menjadi koordinator terkait kasus COVID ini sebenarnya kementerian yang mana sih? Apakah Kementerian Kesehatan, apakah BNPB gitu kan? Iya, benar. Atau Kementerian Perhubungan dan sebagainya, memang tidak jelas ini siapa sih yang menjadi koordinator tunggal dari kasus COVID. Presiden pernah menetapkan ini sebagai apa namanya bencana kesehatan. Pindah lagi, ini bencana nasional oleh BNPB. Nah, jadi akibat dari itu akhirnya bingung nih, kita mau mengikuti kebijakan yang mana gitu, karena memang belum ada ketegasan secara konkret. Kita bisa lihat efeknya kan, antara kebijakan BNPB dengan kebijakan Kementerian Perhubungan saling tumpang tindih gitu. Terkait dari kasus mudik kemarin, Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya ada rencana mudik diperbolehkan dan lain sebagainya, tapi ada pernyataan tegas dari BNPB, mudik kita larang gitu. Akhirnya kan masyarakat pun bingung, ini udah pernyataan mereka itu sama-sama diungkapkan ke media gitu. Jadi sama-sama diungkapkan ke media. Kenapa tidak ada narasi tunggal gitu dari pemerintah? Harusnya ada narasi tunggal dong, agar masyarakat tahu, oh ini yang harus kita ikuti, ini harus kita turuti. Tapi kan sekarang kita nggak tahu. Ketika kita mengikuti apa yang distatementkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Kementerian Kesehatan, BNPB mengeluarkan statement yang berbeda. Jadi kebingungan di masyarakat kita. Masyarakat kita bingung. Iya, Pak. Benar itu, Pak. Sepakat aku. Jadi masyarakat kita bingung, akhirnya ya kalau saya lihat fenomena yang terjadi hari ini, Tiko ya, masyarakat kita malah cenderung bodoh amat gitu ujung-ujungnya. Iya, gitu. Jadi orang mikir, udahlah. Ya, ada orang Tiko seringkali, ya udahlah kok. Ya, kita juga bakal mati kok. Nanti bakal dikuburin. Nah, orang langsung berpikir kayak gitu loh. Itu yang ngerasa bahwa ya apa ya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ya bakal sia-sia aja gitu. Iya, benar, bakal sia-sia. Terus antara apa yang harus didahulukan, kesehatan dulu atau ekonomi dulu nih harus kita dahulukan. Ini juga menjadi permasalahan. Oke lah dengan statement presiden waktu diwawancara oleh Mbak Najwa Shihab. Oke, kita kesehatan kita dahulukan, tapi ekonomi tidak bisa kita lupakan. Oke lah kita sepakat, tetapi kan pada akhirnya anggaran 500 triliun yang dikeluarkan gitu, itu hanya berapa persen sih untuk kesehatan, sisanya? Benar, Pak. Apalagi dari Bapak Presiden mengeluarkan kartu prakerja itu nggak tepat sekali. Kartu prakerjanya nggak tepat. Insalindo 10 berapa itu biayanya? Biaya lesnya, biaya pelatihannya. Itu belajar sama saya aja, nanti saya bikinin tutorial gratis. Asli, ada kalau nggak salah itu ada pembuatan pempek kalau nggak salah. Pembuatan pempek, kita di Palembang bikin pempek, yuk tinggal belajar kan. Ya sama itu. Makwo, sama Pakcik, sama Maci. Itu yang maksudku apa ya, dari pemerintah mungkin ya kalau kita telah secara positif thinking, dia ingin menerapkan untuk membantu UMKM kecil gitu kan. Tapi enggak ya, namanya implementasi ya dari pemerintah pusat ke daerah itu menurut Tiko belum sepenuhnya baik gitu. Karena banyak sekali miskomunikasi. Ya tahulah pasti ada potongan-potongan lain-lain sebagainya gitu. Iya. Sebenarnya kalau secara apa ya, secara kasat mata, tanpa ada aspek medis gitu kan, tanpa ada aspek-aspek lain yang kita perhatikan, ya kasus corona ini akan berhenti ketika media berhenti memberitakan. Nah, benar itu. Aku sepakat. Karena ya kita tarik dari jauh ya, puluh-puluh tahun. Ya emang pada waktu itu kasus flu yang ada di Eropa itu kan banyak nih, bunuh berapa ribu orang kan, berapa ratus orang gitu kan. Tapi udah stop gitu. Tapi ya namanya, ya aku nggak tahu ya, namanya media pasti butuh asupan yang ya luar biasa lah gitu kan. Karena semakin orang tertarik, semakin orang merasa takut kan, semakin orang membaca gitu kan, menjadi power mereka juga kan gitu. Dan tiap hari dari berita itu ya ngeluarin berapa yang kena. Nah, contoh hari ini dengan kasus Tiko baca di salah satu media online gitu, Indonesia mengalami kenaikan gitu, 934 orang terkonfirmasi gitu kan. Nah, itu kan secara dampak psikologis orang baca, wah bahaya ini kan, akan menjadi mental tuh turun gitu kan. Gitu. Jadi sampai Tiko search gitu di Asia itu negara mana yang belum
bahkan belum ada yang meninggal gitu kan. Kalau kemarin itu Tiko lihat itu di Vietnam. Ya, Tiko untuk untuk secara detailnya kan masih banyak belajar itu bagaimana negara Vietnam itu bisa mampu menekan angka kematian. Cara data ataupun angka yang dilihat ini menunjukkan kinerja yang bagus. Gitu. Karena angkanya munculnya seperti itu, angka kematian rendah, tingkat penularan pun juga rendah gitu. Mungkin kan antisipasi mereka kuat, lockdown ataupun PSBB yang mereka tetapkan berjalan dengan efektif. Ya kita ini sekarang ya lockdown, tapi kelonggaran di setiap daerah tetap aja ada gitu. Benar. Seperti di sini di Jawa Barat misalnya, di Bandung gitu khususnya. Jadi seolah-olah lockdown itu hanya menjadi formalitas gitu. Iya benar. Toh masih bisa kok keluar masuk dan lain sebagainya, diperiksa masker dan lain sebagainya gitu. Ya itu dia karena memang apa ya? Ini sudah terlanjur kacau nih Tiko. Karena awalnya sudah kacau, penanganannya sudah tidak tepat dan lain sebagainya. Ke hulunya sudah seperti itu, hilirnya pun juga seperti itu nanti ke depannya. Tinggal sekarang kalau kita ingin berharap banyak kepada pemerintah, menurut Oki pribadi, bukan tempat berharap yang baik untuk saat ini gitu. Artinya mulai dari diri kita sendiri ya. Iya, mulai dari diri kita sendiri gitu. Mungkin gerakan rakyat membantu rakyat dan lain sebagainya ya karena pemerintahnya itu demikian gitu gitu. Sangat sulit. Belum lagi kita itu kan kita baru melihat satu komponen pemerintah gitu kan eksekutif. Belum lagi di legislatifnya gitu. Udah kacau ini sih sebenarnya. Legislatifnya ketika kita ramai COVID, anggota DPR malah membahas undang-undang yang banyak iya, gitu. Minerba itu. Ya Allah, gitu. Kacau. UU Minerba disahkan. Aku mau marah gimana? Gitu. Mau marah dengan siapa ini? RKUHP pengen dibahas lagi gitu kan Tiko. Terus Omnibus Law juga sudah dibentuk, panitia kerjanya dan lain sebagainya. Maksudnya itu, ayolah ketika kita sedang menghadapi COVID, ketika narasi awalnya kita memerangi corona, ayolah bareng-bareng semua stakeholder Indonesia ini bergerak gitu, dari masyarakat, eksekutif, legislatif dan lain sebagainya. Ini malah kalau saya dari segi ya dari sudut pandang saya, ini kok DPR seolah memanfaatkan kesempatan ini adalah nggak ada yang demo nih. Iya, benar. Gitu. kalau seandainya mau demo, wah itu dilarang, itu bakal bisa ditangkap, bener kan? Iya, karena bener banget. Kalau seandainya berkumpul gitu kan, apalagi dalam satu kota yang PSBB itu kan bisa kena hukuman gitu. Jadi dimanfaatkan oleh mereka. Aku sepakat itu gitu. Dan juga tadi kalau nggak salah bahas masalah new normal gitu dari pemerintah. Oh iya, new normal. Iya, sampai mungkin ya mereka berpikir udahlah gitu. Mau gimana lagi? Mau kita alihkan aja ke new normal gitu kan. Pengen narasi publik ingin dipindahkan lagi nih. Nanti semakin bingung rakyatnya. Iya benar, karena yang A juga belum selesai, ditambah lagi yang masalah B gitu. Iya, itu dia. Jadi masalah belum selesai, tambah masalah B, C, D, E, dan terus akhirnya ya tadi kita semakin bingung. Dan akhirnya apa Tiko? Pada tahap saat ini, Oki mengambil kesimpulan sementara kalau pemerintah negara kita ini kehilangan wibawanya, nggak ada wibawanya di mata rakyat gitu. Iya benar. Andaikan negara memiliki wibawa gitu, andaikan pemimpin kita memiliki wibawa, bukan pemimpin, penguasa. Andaikan penguasa kita memiliki wibawa, karena kenapa Oki bilang penguasa ya mungkin pemimpin kita juga sedang dipimpin nih. Iya benar, ada suatu dikendalikan. Dan Tiko ngecek di Twitter, ini hashtagnya keren nih, Jokowi silakan mundur. Terus dengan tweetan 13,8 ribu tweet. Wah, banyak banget. Pikirlah. Iya maksudnya itu kehilangan wibawanya gitu, Padahal kan mereka ini kan seorang abdi gitu kan, abdi negara, abdi bangsa. Yang harus diutamakan adalah kewibawaan. Bagaimana wibawa bisa muncul? Ya banyak indikator-indikator yang bisa menunjukkan aspek wibawa, ketegasan, gitu kan. Bagaimana cara dia bagaimana cara dia melakukan statement, bagaimana kebijakan yang dia keluarkan, bagaimana dampaknya untuk masyarakat dan rakyat. Gitu ya, hari ini ya itu negara kita, stakeholder bangsa kita, entah itu legislatif, entah itu eksekutif gitu. Dan lain sebagainya itu kehilangan wibawanya. Sehingga masyarakat hari ini ya
kebingungan gitu. Ya mudah-mudahan ada hidayah nih yang datang. Ya, amin. Sehingga wibawa itu bisa muncul kembali. Oke. Nah, kalau balik yang masalah new normal itu, kan new normal itu pemerintah harus mengeluarkan masalah gimana ya? Sebenarnya new normal itu kan akrab dalam bahasa-bahasa ekonomi kan, dalam usaha-usaha bisnis. Benar. Jadi apa namanya? Ketika pada tahap tertentu gitu kan, ada sebuah bencana atau ada wabah ataupun ada kejadian pada sektor bisnis gitu. Maka new normal itu muncul di itu. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan, tetapi ada apa namanya? Ada protokol-protokol baru yang harus kita penuhi. Misalnya, mungkin new normal itu di aspek kehidupan sosial nih. Masyarakat kita dalam aktivitas sehari-hari mungkin nanti akan terbiasa menggunakan masker, gitu kan? Terus nanti akan terbiasa menjaga jarak. Mungkin sekarang juga komunikasi virtual juga menjadi lagi naik-naiknya nih kan? Iya, benar. Ya kayak rapat-rapat via online dan lain mungkin itu apa namanya dampak itu sebenarnya dampak dari COVID ini gitu, new normal. Tapi apa namanya new normal ini sebenarnya akan berlaku secara organik bagi masyarakat gitu, akan dilakukan secara organik bagi masyarakat gitu, karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka lakukan selama fase corona ini gitu. Kalaupun misalnya hari ini pemerintah ingin membuat kebijakan dan lain sebagainya, saya rasa menyinggung masalah new normal oke lah bisa gitu, tapi fokus dulu deh ke penanganan kesehatan gitu. Fokus dulu deh ke penanganan kesehatan dan fokus dulu lagi sekali lagi ke penanganan kesehatan, karena new normal ini nggak perlu dikampanyekan, nggak perlu ini karena akan terjadi dengan sendirinya, akan dilakukan dengan sendirinya oleh masyarakat gitu. Ya, artinya secara tidak langsung masyarakat itu akan ya apa ya? Dia akan terbiasa apa ya? Kalau bisa dibilang itu hidup bersih gitu ya, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Jadi pemerintah sih sebenarnya harusnya balik lagi bagaimana sih untuk menyelesaikan pandemik ini gitu. Iya. Itu Mbak bisa apa ya? Bisa dikatakan balik berhubungan dengan kedaulatan nggak sih? Iya, itu berhubungan dengan kedaulatan Tiko kalau menurut aku sih. Karena kita memandang kedaulatan itu kan tidak secara sempit, kita memandang kedaulatan secara luas gitu kan. Karena kedaulatan itu sangat luas kan gitu. Iya, sangat luas. Kalau kalau kita sedikit telisik sejarah ya Tiko, kalau kita ngomongin kedaulatan, kita sedikit telisik sejarah ke belakang nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka yang ada tanggal 18 Agustus itu sudah tidak berjalan sebagaimana rule yang telah direncanakan. Tidak berjalan berdasarkan fondasi yang telah dibuat gitu. Itu. Jadi bagaimana seharusnya kita ambil contoh ketika menangani COVID gitu kan. Harusnya dalam gerak pemerintah, dalam gerak negara itu memiliki semangat gerak dong. Nah, semangat geraknya itu apa? Itulah yang disebut sebagai sumber gitu. Sumber semangat dalam mereka bergerak itu apa ya? Dasar dari negara kita. Nah, itu harus menjadi sumber semangat. Jadi wujud dari dasar negara kita itu harus tercermin dalam setiap kebijakan, harus tercermin dalam setiap perilaku gitu. Ya apa sih dasar negara kita? Gitu. Apa sih sumber semangat dalam bergerak sebuah negara harusnya? Apa sih patokan negara bergerak gitu kan? Apa sih landasan negara bergerak? Yaitu sudah dituangkan, sudah dibuat oleh dan sudah disepakati dan nilainya sangat luas dan universal. Pancasila, Tiko. Iya, benar. Implementasikan Pancasila bukan hal yang susah begitu. Tapi ketika kita tidak ingin keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk, ketika pribadi kita tidak ingin menjadi orang yang benar-benar bersih, ya Pancasila akan tertolak oleh diri kita secara individu gitu. Begitupun oleh negara. Gitu Tiko, karena memang apa ya? Seharusnya sila pertama sampai sila kelima ini tercermin loh dalam perilaku pemerintahan gitu. Kalau memang Pancasila itu adalah dasar negara gitu kan. Iya, benar sih. Nah, tapi kan hari ini Pancasila itu hanya dijadikan apa ya? Hanya dijadikan alat. Iya, benar. Gitu. Jadikan simbol lah. Dijadikan alat. Jadikan simbol. Ya kita miris ya. Padahal Tiko juga ngerasa bahwa orang-orang ya di luar sana selalu berteriak bahwa apalagi di media televisi, media online gitu, selalu apa ya, orang mengatakan dengan hal yang sama gitu dari pemerintah gitu.
penguasa deh. Di penguasa itu selalu menggunakan kata simbol Pancasila, tapi ya apa ya, dia tidak pernah mendengar apa ya, keluhan dari orang yang di bawah gitu. Maksudnya tuh jadi mereka tuh seakan-akan apa ya, kalau lagi butuh gitu ya ngulurkan tangan, tapi kalau udah ya udah narik gitu. Ya udah selesai. Iya, dia fokus dengan urusan dengan apa ya, bahasanya tuh perutnya masing-masing gitu. Iya, benar Tiko. Ya, ini miris sih. Makanya mungkin kita sebagai generasi muda, mungkin kita harus flashback kembali deh kepada sejarah gitu. Kita harus membaca nih bagaimana aktualisasi Pancasila, bagaimana implementasi Pancasila. Karena saya yakin ketika Pancasila ini benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh, mengatasi permasalahan COVID dan permasalahan-permasalahan yang lainnya dan lain sebagainya, banyak sekali permasalahan kita kan di Indonesia ini ya. Semangatnya ya Pancasila gitu. Iya. Kalau kedaulatan yang dipegang sama pemerintah, ya mungkin kita bisik-bisik aja bilangnya kedaulatan para oligarki, mungkin sekarang mereka sedang pegang dan sedang mereka perjuangkan. Iya, karena iya Tiko ngerasa bahwa apa ya, terjadi, aduh susah kali dibilang gitu kan, di tengah sekarang yang orang yang terlalu frontal untuk mengeritik penguasa atau pemerintah ditangkap dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi apa ya, negara ini bingung aku gitu loh. Terlalu banyak masalah, tapi apa ya, mereka tuh memecahkan masalah dengan masalah baru loh gitu loh. Jadi masalah lama tuh nggak selesai, tambal sulam masalah ya. iya. Jadi banyak masalah lagi gitu. Iya Tiko. Jadi sebenarnya kalau oke sih nggak aneh ketika output pemerintahannya seperti ini gitu. Karena cara seleksi kepala negara, cara seleksi presiden kita juga amburadul kok dengan sistem yang demikian gitu. Seharusnya kita bisa dong menggunakan sistem yang lebih baik, menggunakan sistem yang lebih luhur gitu, menggunakan sistem yang universal gitu, menggunakan sistem yang memiliki aspek-aspek kebenaran gitu, menggunakan sistem yang penilaian kebenarannya itu objektif, tidak hanya kebenaran berdasarkan suara terbanyak. Iya. Gitu kan. Jadi karena proses seleksi pemerintahan, proses seleksi presiden, proses seleksi anggota DPR kita dengan sistem yang sekarang diterapkan, ya outputnya seperti ini. Gitu. Sampai kapanpun outputnya akan tetap seperti ini, bahkan akan lebih parah. Iya Pak, nyalon DPR aja harus berapa gitu Pak. Gitu, menurut susah Pak. Ya, kalau di negara kita ada ketidakcocokan sistem, ada ketidakcocokan sistem yang berlaku di negara kita, gitu. Nah, terus pertanyaannya, ketika ada ketidakcocokan sistem yang berlaku di negara, sistem yang seperti apa yang tepat bagi negara kita, gitu. Bukan sistem impor. Jadi maksudnya itu setiap peradaban, setiap bangsa, apalagi bangsa Indonesia adalah gabungan dari bangsa-bangsa yang lain sehingga menjadi bangsa yang besar. Itu pasti memiliki kekuatan pengikat, gitu. Pasti memiliki ikatan. Lalu apa sih kekuatan pengikat itu? Apa sih ikatan itu bagi bangsa Indonesia? Iya, untuk saat ini yang mampu mengikat kita itu ya Pancasila gitu, Tiko. Jadi hanya Pancasila ya. Mengikat kita sebagai bangsa itu Pancasila gitu. Untuk itu Pancasila itu harus benar-benar diimplementasikan, dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Menurut saya bukan pertanyaan yang tepat ketika pertanyaan itu kita ajukan ke BPIP. Karena Pancasila dipandang sebagai ideologi. Ya konyol. Pancasila itu bukan ideologi, karena ideologi itu kan sifatnya antroposentris, lahirnya dari pikiran seseorang dan lain sebagainya. Ya, Pancasila ini kan digali dari budaya gitu kan, digali dari adat istiadat. Pancasila memiliki nilai, etika, estetika dan moralita gitu. Harusnya Pancasila ini kita bedah. Ketika Pancasila ini kita bedah, kita harusnya bisa menentukan bagaimana kita mengatur negara berdasarkan Pancasila. Jadi negara yang kita cita-citakan, negara yang berketuhanan, gitu kan, negara yang berkemanusiaan adil yang beradab, negara yang bersatu, gitu kan, negara yang berbudaya, yang bermusyawarah, gitu, negara yang memiliki aspek keadilan sosial bagi semua rakyatnya. Itu kan cita-cita negara kita. Iya sih. Hari ini ya begitulah. Tapi balik lagi Ki, ya namanya penguasa kalau udah di atas dia bakal lupa lah
Iya, itu ya mungkin ada beberapa orang ya, masih beberapa orang lah yang di atas sana untuk benar-benar real. Tapi ya kalau seandainya dia sendiri ya nggak bisa juga gitu kan, tahu bagaimana untuk merubah aja ya, merubah dalam suatu undang-undang gitu, merubah untuk dari A ke B itu kan butuh proses yang lama iya. gitu. Banyak kasus-kasus sebelumnya untuk pro dengan masyarakat gitu. Malah contoh kita balik ke Minerba itu dengan sangat cepatnya mereka oke, setuju gitu, Itu ketok palu gitu. itu kayak kita sedang latihan ini ya. Kayak kita sedang latihan sidang di pelatihan-pelatihan kepemimpinan gitu ya. Iya. Ya kalau kalau sekarang mungkin Indonesia ini terombang-ambing, Tiko. Iya, Hmm. ketika ada poros barat, ada poros timur, ada Amerika, ada Cina. Ya Indonesia ini Hmm. terombang-ambing. Jadi seharusnya kan Soekarno itu menerapkan gaya politik non blok dulu kan. Iya. Nah tapi kayaknya sekarang ini bukan bukan non blok lagi nih, tapi ikut ke kiri, ikut ke kanan gitu. Iya, jadi ibaratnya tuh apa ya? Dia nggak mau, dia bermain dua kaki loh. Iya, Yang Tiko lihat, iya kan bermain dua kaki. Tapi gimana ya? Bermain dua dua kaki yang Tiko lihat, tapi nggak cerdik gitu loh. iya, Contoh ya kita balik ke Cina aja lah. Cina tuh ya gimana ya? Dari investor Amerika berani nanamkan pabrik-pabriknya contohnya. Dan juga dari pemerintah Cina itu berani apa ya? Ya lihat aja lah, seluruh barang itu bisa di made in Cina loh. iya, Itu sebenarnya bisa bisa jadi ya gimana, kita nggak usah muluk-muluk lah, setidaknya kita manfaatin deh yang iya. uh, kemarin dari apa sih kalau nggak salah di YouTube itu ada orang yang dari tamatan nih, maaf ngomong tamatan yang apa dari SD gitu bisa Hmm, membuat motor pesawat dan lain sebagainya, itu kan bisa sebagai itu tombak kita juga. Dan balik ke COVID juga sebenarnya hmm. yang dari apa YouTube, apa sih mantan dari Menkes, dia Oh mengatakan iya, untuk yang flu burung itu bisa dari Surabaya, dari Jogja. Nah, iya, pembuatan sebenarnya vaksinnya itu ya. kan benar gitu. Karena orang-orang Indonesia ini orang-orang super loh gitu. Iya, Menurut sudut pandang Tiko ya. Karena 34 provinsi coy gitu. Yang Tiko ya iya, ya pikir aja dari Sabang sampai Merauke banyak dibilang dari sumber daya alam dan lain sebagainya. Kita tuh bisa tanpa pajak loh hidup sebenarnya. Bahkan bisa dihidupin gitu. iya, Tapi kenapa gitu? Kenapa? Apa regulasikah atau uh, nggak tahu lagi lah, aku susah iya. cek ngomongnya. Ada ini mungkin, ada pengelolaan yang salah atau mungkin pengelolaannya sengaja dibuat salah. Jadi udah deh Indonesia nggak usah maju deh, jadi dan jadi negara konsumtif aja gitu. Nggak usah Nah jadi iya pak. nggak usah jadi negara jadi konsumtif aja, udah nggak usah maju Iya. masa ini. Akhirnya mungkin itu ada pengelolaan yang salah atau pengelolaannya sengaja dibuat salah. Nggak tahu nih oleh siapa ya. Iya, kita kan nggak tahu nih karena kita tarik ke jauh-jauh pada tahun 98, masyarakat mahasiswa turun, bro. Iya itu. Turun untuk uh, menurunkan segala macam nih Pak Soeharto dan lain. Itu kan tujuannya untuk hidup yang lebih baik kan. Tapi kenyataannya Nah, tapi kenyataannya lebih parah gitu. Itu aku apa ya? Tiko tuh cerita loh sama ini orang tua kan. hmm, Ya, tahun 98 itu gimana ya? Wah, katanya kejahatan gak ada gitu. Bukan gak ada, maksudnya tuh diberantas hmm, gitu. Semua orang apa ya? Bisa dibilang itu tuh untuk ekonominya juga murah dan lain sebagainya. Tapi ketika terjadi chaos pada 98 kan langsung melonjak tuh, langsung inflasi dan lain hmm. sebagainya kan. Nah, seharusnya dari pemerintah itu kan belajar dari masa lalu loh gitu Iya, loh. harusnya belajar dari masa lalu. Tapi mungkin mereka terlalu sibuk untuk mempelajari hal-hal itu, jadi nggak peduli atau apa. Itu Pak, bingung aku Pak, sumpah Pak. Aku mikir-mikir dari kelautan kita aja Pak, dari ikan gitu, para nelayan dan lain Hmm. sebagainya gitu. Ingat nggak Ibu menteri mantan Ini Menteri Ibu Susi, Kelautan. ya Ibu Susi itu Iya. marah-marah tuh ketika kita mengekspor bibit lobster. Kan lobster itu Nah, nggak bisa belum bisa dikembangbiakan gitu kan, iya yang kecil ya. yang kecil ya Nah, itu diekspor. Akhirnya nanti ketika lobsternya besar kita beli lobsternya dari luar. Gitu terus iya. kita itu. Itu sama kasus kayak karet.
Karet kita kan juga. nggak ada karet kan karet yang itu kan di apa namanya diekspor kan terus berubah jadi bahan apa produk seperti ban dan lain sebagainya kirim ke kita lebih mahal Iya, kan nanti gitu. kita beli, aduh. Harusnya itu Nah, dia kenapa tadi kita bilang negara kita ini belum berdaulat secara menyeluruh. Hal-hal seperti itu kan menjadi contoh kita nggak berdaulat. jadi sampai kapan ini Ki? Nah, kalau kalau ditanya sampai kapan, ya jawabannya itu ada pada diri kita. Misalnya gini, Tiko. Hmm, Kalau kita kita nanam pohon mangga dari biji nih. hmm, Nah, kita apa namanya? Kemungkinan besar berapa tahun lagi mangga itu berbuah kita akan tahu dong karena kita mengamati bagaimana mangga itu hmm. tumbuh dan sebagainya. Nah, sama kayak sekarang gitu. Kalau kita bertanya sampai kapan ini akan seperti ini, ya ketika ada orang-orang yang sadar, seperti kita ketika ada orang yang sadar kalau Ya, ada yang salah, ya kita coba tanam. Kita coba tanam kesadaran bagi masyarakat. Kita coba tanam apa namanya semangat di masyarakat untuk berubah sehingga nanti kita sendiri yang akan tahu ketika kita banyak menanam kapan perubahan ini akan ada gitu. iya Pak. Artinya mulai dari kita sendiri Pak. Iya. Luar biasa sekali ya. Hmm. Kita nih banyak sekali hanya apa ya? Apakah masalahnya hanya negara kita yang paling banyak atau gimana? Tapi Tiko lihat ya di Jawa Barat untuk eh, terdampaknya itu kenanya cukup banyak ya. Iya cukup 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 banyak di Jawa Barat. Kalau Tapi angka ah pastinya sih oke, lupa sih angka pastinya. Tapi ah beberapa waktu kemarin ini menunjukkan tren penurunan. Tapi enggak satu dua hari ini kayaknya naik lagi. naik Pak 900 Hmm, Pak hari ini ada Pak. tuh. Tapi apa ya? Memang dari seluruh media langsung ini sih langsung memberitakan Iya. bahwa 900 Iya. orang terkena gitu. Harusnya gini ya mungkin narasinya. Ah, Alhamdulillah update COVID hari ini sekian orang sembuh kan gitu kan. iya jadi oh, pola mindset orang kan wah, jadi ada nggak sia-sia loh orang di rumah Hmm, gitu 2 sampai 3 iya, bulan gitu yang bekerja gitu yang hmm, kasihan tuh oke lah kalau seandainya masih dia kerja di rumah Pak di PHK Pak iyalah. anak istri mau makan apa ya emang ada bantuan orang ada melakukan dari OKP Hmm, dari organisasi semuanya melakukan donasi dan lain sebagainya tapi Pak nggak selamanya Pak iyalah, nggak selamanya. Sampai kapan bisa bertahan gitu? daerah Jawa Barat PSBB Pak Iya PSBB Jawa tepat Barat, nggak Pak Bandung. PSBB Pak. Iya PSBB sih PSBB ya, tapi masyarakat masih banyak di jalan-jalan. Iya Pak contohnya mall Pak dibuka Pak Mall gimana dibuka, tapi masih ditutup ya. oh mas oh enggak gimana ya kata orang Tiko tuh nah contoh kemarin di episode sebelumnya belum Tiko upload sih eh bilang nih mall dibuka nggak bang katanya dibuka katanya ada 8 pintu 1 pintu katanya Hmm, ini dibuka bang jadi orang masuk dan keluar dari sana Tiko mikir kan kalau seandainya dia masuk dan keluar dari sana ya jaga jaraknya gimana Pak iyalah. terkena dampaknya lebih besar gitu kan gila parah aku bilang udah terus di kota Tiko contohnya eh ke pasar Pak nggak pakai masker gitu Iya banyak banyak yang nggak pakai masker dan banyak kan itu banyak dah kacau lah iya, ya itu itu tadi karena memang apa ya mungkin masyarakat kita juga jenuh gitu. Masyarakat kita apa ya? Ya akibat dari acuh tadi dan lain sebagainya gitu. Ya akibat pengelolaan pemerintahan kita yang seperti itu. Ya banyak aspek sih yang menyebabkan kenapa masyarakat kita bisa bertindak demikian. Jadi kita juga nggak bisa sepenuhnya lah nyalain masyarakat. iya Tiko secara Hmm. secara apa ya positif thinking aja lah nggak untuk menyalahkan dari masyarakatnya Iya. ya dia juga butuh butuh makan juga Pak Ya itu dia. untuk orang-orang kecil ya enak kalau seandainya orang yang ya maaf ngomong tuh mampu lah dan lain sebagainya kalau dia nggak jualan Pak dia mau makan apa kan Iya gitu benar Tiko. Kejualan ya tabungan mereka mungkin cukup kuat lah untuk 2 bulan. Tapi untuk bulan ketiga iya tabungannya nggak ada lagi gitu. iya itu jadi polemik juga kan Nah, bantuan dari pemerintah yang diharapkan sama masyarakat ya gitu. Makanya tadi saya bilang ya kita akan sakit hati kalau kita terlalu berharap ke pemerintah. iya PHP Dagelan, aduh kacau. kacau Pak. Hmm, Tapi balik lagi ke ini ya PSBB tadi iya, kalau di sana gimana sih kan kota nih kota A di PSBB gitu
dari kota B. Kota B ini juga di PSBB nih. Dia dari orang menuju ke kota A itu gimana? Harus pakai surat atau gimana? Soalnya Tiko tuh gimana? Yang pertama harus menaati protokol kesehatan yang udah ditetapkan, misalnya pakai masker. Kalau misalnya berkendara di mobil ya itu kalau mobilnya 6 seat berarti cuma 3 orang isinya gitu kan. Gitu sih Tiko. Nah kalau dari kota A ke kota B juga sama, jadi dilihat dari plat nomornya, bahkan banyak yang disuruh balik kanan lagi kan. Iya, itu enggak, maksudku dia balik kanan itu kenapa? Dia enggak mematuhi atau gimana? Kalau contohnya kalau kesehatan. Oh, kalau seandainya nih dalam mobil itu cuma satu orang supir tuh, mau ke kota A, ke kota A, dia dari kota B ke kota A. Kota A ini PSBB nih, itu gimana Pak? Harus pakai surat nggak? Ada sih, ada surat jalan, surat kesehatan dan lain sebagainya. Oh, masih harus pakai surat jalan juga Pak ya? Iya, tapi itu kalau siang hari doang, kalau udah malam itu bebas-bebas aja sih kayaknya. Udah lewat jam 8 malam gitu. Pak sama aja bohong Pak. Iya kayaknya lelah juga Pak yang jaganya Pak. Iya, nggak mungkin kan 24 jam gitu kan. Iya benar. Nih Pak, sebelum kita closing Pak, pertanyaan satu Pak. Balik kedaulatan lagi deh. Kedaulatan Pancasila tuh dari pemerintah ya. Contohnya gini, dari pemerintah penguasa sudah nerapin nih. Kan ada ke bawah nih pemerintah daerah. Kan biasanya miskomunikasi Pak. Iya. Gimana itu Pak? Kalau kita ngomongin kedaulatan Pancasila, terus kita sambungkan pada kedaulatan kedaulatan bangsa kita ya, kedaulatan bangsa kita dengan Pancasila diimplementasikan secara penuh, gitu kan? Berarti starting point kita memulainya itu tidak pada kondisi sekarang, tapi starting point kita bisa mulai itu ketika kelahiran pemimpin itu dimulai. Oke, aku dapat poinnya. Jadi ketika pemimpin yang baru, gitu kan, dia baru bisa untuk perlahan, dan itu pun pasti nggak bisa secara langsung cepat kan Pak, harus butuh proses kan. Iya, butuh proses dan diseleksi juga diseleksi oleh Pancasila itu sendiri. Ya mekanisme seleksi dan lain sebagainya mungkin. Ya itu dia, makanya tadi ketika kita sudah sadar, ketika Pancasila ini benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh, ayo sama-sama kita gali, ayo sama-sama kita kaji gitu. Jangan sampai kita import sistem dari luar lah, kita bisa. Masa bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya luhur itu tidak memiliki sistem yang lahir dari rahim sendiri untuk mengatur bagaimana bangsa ini berjalan. Jadi Pak, sistem selama ini dari mana Pak? Kan orang-orang ngambilnya katanya ideologi Pancasila dan lain sebagainya Pak. Iya, kalau kita ngomongin sistem kita impor sih. Ya demokrasi kita impor. Terus ada yang bilang kita menekan sistem khilafah juga impor juga ujung-ujungnya kan. Terus apa sih sistem yang benar-benar lahir dari rahim bangsa Indonesia ini apa? Itu yang harus kita gali, harus kita temuin. Karena saya yakin pasti ada sistemnya, nggak mungkin nggak ada. Hanya kitanya aja nih yang belum menggali kepada budaya kita secara menyeluruh gitu. Tapi Pak, orang Indonesia nggak mau ribet Pak, maunya cepat gitu. Iya benar kan? Orang-orang tertentu, orang-orang yang sadar aja coba menggali, coba dikasih tahu kepada masyarakat luas. Iyalah. Oke lah, sebelum Tiko tutup, ada pesan dan kesan, saran atau gimana? Ya, pertama pesan untuk pemerintah ya, masyarakat sudah sama-sama tahu, kita mahasiswa juga sama-sama tahu kalau terjadi ketidaksinkronan gitu kan, hilangnya wibawa pemerintahan dan lain sebagainya. Ayolah diperbaiki gitu polanya, ayolah diperbaiki komunikasi antar kementeriannya gitu kan, ayolah dengerin jeritan rakyat gitu, jangan dengerin jeritan pengusaha dan para oligark terus. Nah untuk masyarakat, ya dari saya sih, kita nggak tahu nih COVID itu bisa menular dari mana, oleh siapa ke siapa gitu kan. Ya kita juga harus sama-sama menjaga kebersihan, pakai masker dan lain sebagainya begitu. Itu sih, dan perbanyak pendekatan diri ke Sang Maha Pencipta deh gitu. Ikhtiar berdoa gitu Pak. Ya oke lah, thank you banget Bang Oki udah mau
cerita bareng sama Tiko. Siap. Next time kita bakal cerita-cerita lagi dengan topik yang berbeda. Siap. Oke. Untuk kalian semua yang telah mendengarkan podcast malam ini, terima kasih. Dan juga jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan juga kalau bisa sih kurangin aktivitas di luar rumah gitu. Kalau yang nggak terlalu penting gitu. Ya kalau memang penting banget itu pakai masker gitu kan untuk safety body gitu. Banyak minum vitamin. Sekali lagi thank you banget Bang Oki udah nemenin. Selamat malam. Terima kasih salam dari Tiko, si manusia rebahan, rela bertahan tanpa kepastian. Selamat malam Ki. Selamat malam Tiko.